Homili saya malam ini tentang kasih dan pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, misa malam ini dimulai sudah malam. Sekarang pun sudah 9:30. Jadi kalau ada di antara kalian yang sudah ngantuk dan tertidur, nggak usah dibangunin. Ya. Banyak orang sulit tidur di malam hari. Maka kalau di gereja bisa tidur, blessing. Disyukuri. Ya, kalau di gereja bisa tidur. Namun kalau Bapak Ibu belum ngantuk, mari kita renungkan sejenak Injil hari ini. Ada beberapa umat pada kesempatan yang berbeda bertanya tentang hal yang sama ketika saya memberikan katekese tentang sakramen-sakramen. Jadi orang berbeda pada kesempatan yang berbeda, tapi pertanyaannya sama persis. Gimana bisa ngerpek, saya juga tidak tahu. Mereka ini tanya begini, Romo, sakramen-sakramen itu siapa yang bikin? Gereja atau siapa? Lalu saya jawab, semua sakramen yang jumlahnya 7 itu bukan bikinan gereja, juga bukan bikinan siapa-siapa. Yang bikin, yang mengadakan adalah Yesus sendiri. Maka malam ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk merenungkan 2 sakramen dari 7 sakramen yang diadakan oleh Yesus. Dan 2 sakramen ini diadakan pada kesempatan yang sama, yakni pada saat perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya, yakni sakramen Ekaristi dan sakramen imamat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tadi pagi dalam misa Krisma di katedral, sebelum pembaruan janji imamat, Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo tanya kepada kami para imam. Pertanyaannya begini, para rekan imam yang terkasih, kini kita kenangkan saat Kristus Tuhan kita mengikut sertakan para rasul dan kita dalam martabat imamatnya. Bersediakah para rekan imam membarui janji yang pernah diucapkan di hadapan uskup dan umat kudus Allah? Atas pertanyaan itu kemudian kami masing-masing menjawab, ya, saya bersedia. Bersedia membarui janji imamat.
yang pada saat ditabiskan diikut sertakan dalam martabat imamat Kristus, sama seperti yang dialami oleh para rasul pada saat perjamuan malam terakhir. Saat itu mereka diikut sertakan dalam martabat imamat Yesus, Sang Imam Agung. Nah, keikutsertaan para rasul dan para imam dalam martabat imamat Yesus Kristus Sang Imam Agung dimulai atau bermula pada perjamuan malam terakhir saat sakramen Ekaristi diadakan atau ditetapkan. Dengan demikian, antara sakramen Ekaristi dan sakramen imamat memiliki gandengan, kaitan yang sangat erat, yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini ditegaskan oleh Santo Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik tentang Ekaristi dan hubungannya dengan gereja. Di artikel nomor 31 dikatakan begini. Ekaristi adalah prinsip dan inti alasan pengadaan sakramen imamat yang memang timbul atau ada pada saat pendasaran atau pengadaan sakramen Ekaristi. Oleh karena itu, hari Kamis Putih ini yang merupakan perayaan perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya bisa disebut sebagai hari Ekaristi dan imamat. Hari Ekaristi dan imamat. Tentang imamat, gereja menyebutnya sebagai sakramen pelayanan. Hal ini dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1536 dan ditegaskan lagi di nomor 1576. Sedangkan tentang Ekaristi oleh Santo Agustinus disebut sebagai sakramen kasih sayang. Ekaristi disebut sakramen kasih sayang dan imamat disebut sakramen pelayanan. Itulah sebabnya malam ini saya mengajak umat sekalian untuk merenungkan hal ini tentang kasih dan pelayanan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus mengungkapkan kasih dan pelayanan itu secara amat jelas. Seperti yang kita dengar dalam Injil tadi. Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dengan 15. Di ayat 1 dikatakan oleh penginjil Yohanes,
begini. Sama seperti Ia, Yesus, senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kata sampai kepada kesudahannya bisa diterjemahkan dengan sampai saat terakhir. Bisa juga diterjemahkan atau dimengerti sampai sehabis-habisnya. Dan itu berarti sampai total. Kasih Yesus dinyatakan secara total. Hal ini tampak dalam dua hal. Pertama, dengan kematiannya di atas salib. Itu bukti cinta Yesus yang terindah, yang teragung dan terdalam. Dan yang kedua, dengan pelayanannya lewat pembasuhan kaki murid-muridnya. Di zaman Yesus, membasuh kaki adalah pekerjaan para budak, pekerjaan para hamba. Dan pada saat perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil alih. Yesus melakukan apa yang mestinya dilakukan oleh para budak, oleh para hamba. Membasuh kaki murid-muridnya. Dan dengan tindakan ini, Yesus mau menunjukkan, Yesus mau memberikan teladan tentang pelayanan dengan kasih. Maka di ayat 14 Yesus katakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru dan Tuhan, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kata saling membasuh kakimu, maksud Yesus jelas, yakni saling melayani dengan rendah hati dan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, seluruh umat Tuhan yang hadir dalam perayaan Ekaristi malam ini, mari kita bersama-sama menemukan keterkaitan antara kasih dan pelayanan yang bersumber dari Ekaristi. Tanpa Ekaristi, kasih dan pelayanan tidak pernah ketemu. Dan tanpa Ekaristi, tidak mungkin bisa memancarkan wajah Yesus yang mau melayani dengan rendah hati dan kasih.